Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inar Kalista dan teman saya Dewi Wulandari ingin mereview jurnal yang berjudul Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dosen pengampu Rio Ari Pratama SH MHLI. Latar belakang hukum perdata mengacu pada keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berfungsi sebagai jembatan antara subjek hukum masa kini dan objek hukum masa lalu dalam konteks perolehan pengetahuan dan pengerjaan kebaikan publik. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris. Menurut sistem hukum waris, ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang yang ditunjukkan dalam surat wasiat. Undang-undang telah menentukan bahwa guna melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang wafat, sebisa mungkin disamakan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan topik jurnal di atas, di dalam KUH Perdata buku 2 sudah diatur mengenai kedudukan hak waris perempuan. Pasal 584 KUH Perdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik. Dan karena benda, hak milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda. Salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain. Maka hukum waris diatur dalam buku 2 bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Membahas mengenai hak waris dari seseorang pewaris perempuan dari sudut KUH Perdata dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat mengenai hak kewarisan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini adalah menggunakan metode normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan literatur atau data sekunder. Metode normatif dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman suatu isu. Metode yang digunakan dapat dengan mengumpul data-data dan literatur valid baik dari buku, artikel, dan lainnya. Hasil penelitian hukum waris diantara dalam buku 2 identik dengan hak sebelumnya, lantaran yang bergerak dalam proses pewaris dalam hak milik saja, tetapi juga hak-hak keidentisan yang saat ini ada hak kekayaan dan kewajiban, yaitu hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Artikel dalam pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa pewaris adalah salah satu teknik terbatas yang digunakan untuk memanipulasi hak milik. Karena benda, hak milik merupakan faktor penting dalam hubungan antara benda dan benda, maka hukum waris dilakukan dalam buku 2 dengan cara yang sama seperti penelitian terhadap entitas tersebut. Ahli waris berdasarkan undang-undang atau ahli waris berdasarkan intesto dan berdasarkan hubungan yang merupakan golongan seperti
Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama. Ahli waris pada tahun 1935 adalah pertama kalinya seorang suami dan istri ditemukan atau disembunyikan. Setelah itu, suami atau istri tidak ada lagi. Gelombang kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara berdasarkan laki-laki dan juga perempuan. Selain keturunan mereka, ada kepercayaan umum di kalangan orang utan bahwa berat badan seseorang tidak boleh melebihi 14/4 dari berat badan mereka ketika mereka mengenang sepasang sepatu yang sama. Golongan ketiga, menghapus kakek, nenek, dan leluhur dari perorangan. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga berdasarkan garis ke samping dan anak keluarga serta derajat ke-6. Seseorang dengan KUH Perdata kedudukan berstatus hukum. Akibatnya ada kedudukan anak yang dapat ditemukan di seluruh proses panen dan pengolahan. Istilah anak dapat disebut sebagai anak sah atau anak tidak sah, atau bisa juga disebut sebagai anak luar kawin. Menurut laporan pasal 250 KUH Perdata, anak dan bapak hubungan adalah sah hubungan, namun jika anak laki-laki benar-benar anak ke bapak perempuan, akan sulit untuk dipatahkan karena akan kemungkinan anak menjadi sah atau bahkan menjadi anak di tengah-tengah kawin. Hal ini dapat berupa anak yang digunakan dalam proses pembuatan kawin, atau anak yang digunakan oleh orang yang membuat kawin. Pada contoh pertama, kawin yang dibuat menggunakan hukum yang sah. Anak luar kawin memiliki dua golongan, Yang pertama, anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya. Kedua, anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas kecuali anak zina dan anak sumbang. Hal ini disebut sebagai hukum perdata, kedudukan perempuan yang terdiri dari hak dan identik dengan laki-laki. Dalam hal individu yang hadir selama pengawasan dan orang yang mengamati tidak memiliki hak yang identik dengan laki-laki. Lantaran oleh hukum perempuan telah menikah dikatakan jurnal kedudukan. Hak wanita menurut hukum Islam dan hukum perdata. Kunbud de KUH Perdata mengakui kedudukan perempuan dalam persamaan hak guna memperoleh warisan yang sama jumlahnya dengan laki-laki ahli waris golongan pertama jika masih akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas atau ke samping. KUH Perdata tidak membedakan kelahiran KUH Perdata, karena itu perempuan akan memiliki kedudukan waris dengan jumlah orang yang sama seperti laki-laki. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini, menurut pasal KUH Perdata buku 2 dan pasal 584 KUH Perdata, pewarisan dapat dilakukan menurut ahli waris yang ditetapkan undang-undang atau pasal 584 KUH Perdata. Mengandung pengertian bahwa pewarisan adalah suatu cara yang terbatas untuk menentukan peroleh hak-hak yang nyata, karena harta hak merupakan salah satu unsur pembentuk harta yang utama dan yang paling mendasar dalam harta. Maka hukum waris mengaturnya dalam buku kedua tentang objek.
Ada 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat mengenai status hukum seseorang dalam hukum. Ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak atau tidak, atau ini termasuk ahli waris yang sah. Mereka adalah ahli waris yang sah. Mereka adalah ahli waris garis. Mereka mendapatkan bagian tentu dari warisan, dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh waris. Terdapat 2 macam dalam penyelesaian sengketa: mediasi dan pengadilan, dan pasal 1 pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbiters dan alternatif penyelesaian sengketa, memberikan pengertian ADR dan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Pasal 3 Permana Nomor 1 Tahun 2016 diatur dengan ketentuan tentang tata cara mediasi pengadilan. Mungkin dari kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.